Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Perkenalkan, nama saya Pikaris Yuliadi STH. Saya melayani bertugas di kawasan Resort IKE Tebang, Benua, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh menyelesaikan berbagai banyak hal sampai pada saat ini. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk boleh bersama-sama membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan atas setiap penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, dan juga bimbingan Tuhan yang terus kami rasakan hingga pada saat ini di dalam Bapa di surga. Pada saat ini kami hendak bersama-sama membaca dan juga merenungkan akan firman. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, sehingga kami mampu mengerti, memahami akan firman, sehingga firman Tuhan menjadi penolong dalam kami menjalankan kehidupan kami di muka bumi. Berfirman, ya Allah, kami siap sedia untuk mendengarkan firman. Dan di atas semua itu Tuhan, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak datang kepada. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari yaitu Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-19b sampai dengan ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ke-19b sampai dengan ayat yang ke-25. Dengan perikop di atas Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambil dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam hidupnya hari lepas hari." Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa sekarang ini kita sering melihat dan mendengar bagaimana kesaksian orang-orang percaya kepada Yesus. Kita dapat melihatnya melalui Facebook, melalui YouTube, WhatsApp, Instagram, dan media lainnya.
Kesaksian ini datangnya dari kalangan para artis. Mereka menceritakan bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan yang mereka alami dalam hidup mereka. Demikian juga firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Juga menceritakan bagaimana seseorang yang pada awalnya tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ketika ia mengalami penglihatan, mengalami suatu perjumpaan dengan Yesus Kristus, sehingga ia merubah hidupnya. Yang menjadi awalnya tidak percaya, tetapi berbalik menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa dia? Yaitu Saulus, tokoh Alkitab yang kita kenal bernama Rasul Paulus. Tokoh yang sangat penting, tokoh yang bisa menjadi teladan, yang bisa kita ambil contoh gaya hidupnya, yang bisa merubah pola pikir kita. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Karena hampir 50% Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh tangannya, dan hampir 50% buah tangan oleh Rasul Paulus. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini juga merupakan kelanjutan cerita pertobatan yang dialami oleh Saulus tadi, yang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dapat melihat di pasal-pasal yang sebelumnya, ayat 1 dan seterusnya, dan tidak tanggung-tanggung ketika ia mendengar orang yang percaya, ketika ia mendengar orang yang menyebut nama Yesus, maka ia akan membunuh. Ini menunjukkan betapa ia sangat membenci Kristus dan pengikut. Tetapi Bapak Ibu malah terbalik. Ketika niat jahat itu mau ia lakukan, pintu anugerah terbuka, pintu pertobatan sudah terbuka bagi dirinya. Dalam sebuah perjalanan menuju Damsyik, ketika ia mau membantai orang Kristen, ia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, sehingga melalui peristiwa itu ia menjadi bertobat, menjadi percaya sepenuhnya, dan bersaksi tentang Kristus sesuai apa yang ia alami di dalam hidupnya. Melalui peristiwa ini juga ia membuktikan bahwa bukan hanya kata-kata ia percaya, tetapi ia lakukan, ia beritakan kepada orang-orang di sekitar lingkungan hidupnya. Dan inilah yang merupakan sosok seorang Saulus yang begitu berani. Ketika ia mengalami perjumpaan, ketika ia mengetahui kebenaran, ia memberitakan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga percaya, menjadi percaya, dan memperoleh keselamatan. Dan ini tidak tanggung-tanggung. Ia tidak merasa khawatir, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Tetapi ia memberanikan diri menyatakan bahwa Kristus adalah Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peristiwa ini, melalui contoh teladan, background dari hidup seorang Rasul Paulus atau Saulus ini, mari kita memberanikan diri untuk memberitakan kebenaran, bersaksi tentang Kristus melalui lingkungan di sekitar kita, sehingga orang-orang ditarik yang pada awalnya menjauh dari Kristus tetapi menjadi percaya atas melewati hidup kita. Kita cerminkan melalui tindakan hidup kita, mencerminkan hidup Kristus, dan kita praktikkan
melalui hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita ambil melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini? Satu hal yang perlu kita tekankan, yang bisa menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita, itu belajar dari hidup seorang rasul, seorang Saulus, yang pada awalnya tidak percaya, tetapi ketika kita sudah mengetahui kebenaran tentang Yesus Kristus, mari kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang menjadi percaya dan berbalik kepada Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kembali lagi kami datang kepadamu, ya Bapa. Kami ucap syukur atas firman-Mu yang baru saja kami renungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan melalui renungan firman Tuhan, melalui kisah hidup seorang Saulus, itu boleh menjadi contoh dan teladan, dan juga Tuhan menjadi pengalaman bagian dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang Kristen, menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, memberanikan diri untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada, melalui keluarga kami, melalui lingkungan kami, dan juga melewati masyarakat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk dunia, bangsa secara umum, yaitu bangsa Indonesia yang kami cintai pada saat ini, yang masih pada saat ini masih dilanda COVID-19. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam, sehingga Tuhan penyakit COVID-19 ini cepat berlalu, dan juga kami dapat melakukan berbagai kegiatan aktivitas kami seperti biasanya, tidak merasakan takut dan khawatir, bimbang dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa di sorga. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa ya untuk gereja Kalimantan Evangelis yang kami cintai. Setiap para pemimpin yang Tuhan tempatkan mereka dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, yang mampu memajukan organisasi gereja Kalimantan Evangelis, sehingga kami menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kami Tuhan, dimanapun kami melayani. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga berkati setiap organisasi, apapun yang dikerjakan, bahkan setiap program yang direncanakan, apapun yang menjadi untuk mendukung kemajuan gereja-Mu Tuhan di tempat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Kami serahkan juga Tuhan hidup dan kehidupan kami, setiap orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kami, sehingga kami boleh menjadi pemimpin yang baik, melayani jemaat Tuhan dimanapun kami berada dengan penuh sukacita, dan kami dapat bersaksi tentang Kristus di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surgawi. Kau juga serahkan setiap jemaat Tuhan di berbagai tempat, daerah pelosok dan lain sebagainya, dimanapun mereka berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka. Dan jikalau pada saat ini mereka mengalami suatu penyakit, mengalami berbagai banyak hal, tekanan dan lain sebagainya, kesulitan ekonomi, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau yang memberi jawaban, jalan keluar yang terbaik. Angkat setiap beban yang mereka rasakan,
hibur mereka yang sedih, hibur mereka yang mengalami duka cita. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Di atas semuanya itu Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan pribadi kami yang tidak kami bisa sebut satu persatu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di atas dasar semuanya itu Tuhan, kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami pada saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.